Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak sekalian, selamat datang di podcast Inspirasi Ikatani Tumbuh Melampaui. Hari ini bersama aku Aska dan juga ada Aku Emki. Dari ini kita akan berbincang-bincang seputar kisah inspiratif dari salah seorang alumni dari Fakultas Pertanian. Betul banget nih Mbak Aska. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dekat. Mungkin nanti kita awal dengan perkenalan, terus lanjut mungkin kisah-kisah apa yang ada di semasa-masa kuliah, ataupun nanti semasa-masa mungkin sekarang sedang melakukan apa. Mungkin gitu ya Mbak Aska ya. Oke, langsung saja. Di sini kita nggak cuma berdua, tapi kita sudah kedatangan salah seorang bintang tamu, yaitu ada Mas Trianto. Bisa memperkenalkan diri, Mas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianto. Kita alumni angkatan 90 ya. Angkatan 90 dari Fakultas Pertanian. Kemudian ya alhamdulillah kita punya sedikit usaha yang bisa memberikan kemanfaatan buat para petani di Indonesia. Baik nih. Berarti sekarang udah ada, atau itu cita-cita dulu atau bagaimana? Dari mana? Kehidupan kita sebenarnya mengalir. Tapi memang kita ada suatu keinginan bagaimana di kedepannya nanti kita dekat dengan petani. Baik, mungkin bisa ceritakan sedikit dulu nih Mas. Kira-kira pas masa-masa kuliah atau masa-masa setelah kuliah itu proses apa sih yang dilalui dan dijalankan pada waktu itu? Oke, jadi semasa menjadi mahasiswa ya saya seperti mahasiswa biasa. Jadi seperti mahasiswa biasa yang riang gembira, tidak ada beban, seperti itu. Di mahasiswa kan adanya kan itu, adanya kan senang, ya berubah-ubah ngalor ngidul, kumpul-kumpul, kongko. Ya di situ mahasiswa saya. Ya ada sedikit aktivitas di organisasi seperti itu. Kemudian juga ikut beberapa lomba karya ilmiah. Tapi lebih banyak ke masih bersenang-senang. Jadi belum ada pemikiran nanti lulus gimana, mau kemana, itu belum bisa. Berarti sangat menikmati masa-masa kuliah Mas. Iya. Kalau boleh tahu yang paling dikangenin dari kegiatan waktu dulu masih mahasiswa gitu, ada cerita-cerita unik. Oh iya. Apa ya? Sebenarnya banyak sih yang unik ya. Terutama gini, kita senangnya itu kalau ada kegiatan di luar. Kegiatan bareng-bareng kayak field trip. Kemudian juga di awal-awal itu kan kita ada pengukuran debit. Jadi banyak ke luar itu yang kita senangi. Ya kalau di kampus ya senangnya kongko-kongko dan sebagainya. Terus ada beberapa kegiatan yang kita ikuti, yaitu yang bikin kita senang gitu. Berarti memang selama kegiatan di kemahasiswaan pun aktif ya Mas selama kuliah? Ada. Jadi tidak aktif banget juga, tapi kita ada aktivitas. Saat itu kita juga sempat menjadi BEM ya, saat itu ya, awal-awal BEM kita sempat menjadi anggota. Kemudian unit kegiatan mahasiswa kita ikut. Kemudian acara-acara seminar dan sebagainya kita ikuti. Ya, sebagaimana mahasiswa biasalah. Jadi tidak menonjol banget di organisasi seperti itu. Tapi semua kita jalani, jadi kita lakukan dan sebagainya. Kemudian dari situ kan mengisi mahasiswa itu tidak hanya di perkuliahan, tapi betul kita nikmati yang ada saat itu gitu loh. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan interaksi antar interaksi itu kan banyak jalur sekarang, banyak media. Kalau dulu ya hanya ketemu fisik, orang berinteraksi. Kalau sekarang kan beda. Kalau boleh tahu itu dulu di jurusan apa aja Mas? Saya di ilmu tanah dulu. Itu emang dulu dari masih awal. gini. Dulu masih budidaya, ada jurusannya ilmu tanah. Lah saya masuk di ilmu tanah di situ. Oh, berarti memang dari dulu apakah berniat untuk ikut masuk di ilmu tanah di Fakultas Pertanian atau bagaimana itu? Iya, sesuai keinginan kita. Jadi bagaimana kita lebih dekat dengan petani. Kemudian permasalahan yang banyak dijumpai itu kan di budidaya, di pertanian. Kemudian di luar permasalahan kayak pasca panen, perdagangan, itu kan awal-awal saat itu kan belum menjadi permasalahan yang kompleks gitu. Jadi
situ sendiri ketika masa-masa kegiatan di kampus mungkin ada lokasi atau kan sekarang kan bangunannya mungkin tergolong baru-baru. Iya. Ya Mas ya, untuk mungkin parkiran baru atau ada gedung yang baru itu Udah berubah udah banget berubah ya. sangat-sangat berubah. Nah, berubah. dulu tuh ada nggak tempat yang mungkin menjadi lokasi yang sering dikunjungi atau menjadi lokasi-lokasi penting bagi Tempat Mas? nongkrongnya Nah, tempat Mas nongkrongnya Trianto Mas Trian dulu gitu. dulu. Dulu memang beda. Jadi dulu belum ada gazebo, itu belum ada. Biasanya ya kita di parkiran atau di teras-teras itu sambil nunggu dosen, sambil nunggu jam kuliah. Seperti itu. Ya di situ itu banyak kita kumpul berinteraksi dengan teman-teman. Kalau sekarang kan ada gazebo, ada lapangan, tuh ada musola. Sangat beda. Berarti memang suasana dulu yang mungkin sekarang sudah berubah ini menjadi tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi udah digantikan oleh tempat-tempat baru sekarang ya Mas? Enggak, masih ada. Yaitu teras-teras. Itu masih ada. Parkir kan juga masih ada. Iya. Parkir masih ada. sama. Iya. Cuman ada bangunan baru yang mungkin Kan ada kayak kafe-kafe juga sekarang ya. oh kantin. Kantin, iya, kantin. Nah, kantin. dulu kantin ya kecil, itu pun wah nggak nyaman untuk apa berdiskusi rame-rame, itu nggak nyaman. Kalau yang di sebelah masjid itu kami juga masih mengalami Masih ya. mengalami. Di Masih awal mengalami. semester Iya, itu iya, terus itu. baru dipindah. Terus kehidupannya nggak kayak sekarang. Sekarang kan hampir 24 jam di kampus ini. Dulu kalau udah jam kuliah selesai ya sepi kampus. Oh, Iya. Kalau sekarang kayaknya sampai malam. Masih hari-hari Kalau ya hari-hari kita. ya kita sampai malam sebelum diusir Pak Satpam itu kita belum pulang. Nah, rame. Ya sangat beda banget. jadi memang dari dulu sampai sekarang memang sudah berniatan untuk di dunia pertanian ya Mas ya terkait. Iya di pertanian. Cuma ya kita kebanyakan mahasiswa ya di pertanian adalah pilihan kedua. Orang masuk pertanian kebanyakan pilihan kedua. Jarang sekali yang pilihan pertama. Nah, kalau pilihan pertama itu kita mengikuti orang tua, tapi hati kecil kita tuh sudah tertanam untuk bagaimana di kemudian hari kita bisa berkarya dengan petani. Di situ. Itu sudah dari sejak awal memang gitu loh. Nah dari situ memang kita mengetahui bersama memang permasalahan tentang dunia pertanian ini cukup kompleks yang ibarat kata mungkin itu aja namun solusinya memang berbagai macam sehingga memang dalam prosesnya belum bisa menemukan penyelesaian yang secara spesifik bisa menyelesaikan masalah petani. Nah di sini kita melihat sedikit ada beberapa produk ini mungkin bisa diceritakan sejarahnya atau bagaimana awal adanya mulanya ini. Mungkin sedikit saya luruskan ya yang tadi. Jadi pertanian itu memang sangat kompleks sebenarnya, baik dari sisi budidaya penanam, tapi yang lebih kompleks, yang lebih urgent lagi adalah di kebijakan pertanian. Itu sebenarnya yang harus menjadi diperhatikan benar-benar itu. Jadi kebijakan di luar teknis budidaya itu sangat-sangat urgent yang harus disikapi dengan baik dan benar sehingga pertanian akan menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin perlu sedikit. Nah, terus awal muasal dari produk-produk ini ya sebenarnya kita kan sebelum masuk ke dunia produksi atau kita usaha sendiri, kita sempat berkarir di beberapa perusahaan. Nah, dari beberapa perusahaan karir itu ada pengalaman, ada keberanian sehingga kita bisa untuk berani mandiri untuk bisa membuat usaha sendiri. Berarti sebelumnya bekerja bersama orang lain atau bagaimana untuk mengawali dari dunia pekerjaan setelah lulus kuliah? Ya, kita pernah bekerja di sebuah perusahaan mungkin terbesar di agrochemical ya, perusahaan dari Amerika saat itu. Kemudian beralih 2 perusahaan di situ. Nah dari situ diawalinya lebih terbuka lagi peluang-peluang yang ada di pertanian gitu loh. Jadi pertanian tidak hanya bercocok tanam. Iya, betul. Tapi di luar bercocok tanam itu ada peluang-peluang yang sangat besar. Kalau kita jeli, kalau kita bisa memanfaatkan. Nah, karena ada pengalaman dari kita bekerja, maka kita bisa melihat peluang itu. Sehingga kita ada keberanian untuk bisa membuat usaha sendiri. Berarti memang dari awal mulanya itu bekerja bersama orang lain di perusahaan orang lain, lalu mencoba untuk melakukan hal baru, mengambil peluang ya Mbak Sekaya. Berarti mengambil peluang yang ada di dalam dunia pertanian, bukan hanya dalam bercocok tanam, namun
di hal-hal yang lain. Nah, mungkin tantangan awal apa Mas yang dialami ketika awal-awal mencoba untuk Merintis merintis. membuat ini produk-produk di yang Ya, pertanian. kalau tantangan yang awal itu justru malah di mentalitas kita. Jadi kita tuh kurang pede, ya, menjalankan produk itu kita kurang pede. Di situ sebenarnya tantangannya. Kalau peluang pemasaran dan sebagainya ini kan kita dapatkan di saat kita bekerja. Nah, tapi kepedean kita ini bagus enggak sih? Ini bisa diterima enggak sih? Dan disitulah sebenarnya di awalnya itu permasalahan di situ. Bagaimana kita bisa pede dengan produk kita, bisa diterima petani dan bisa bermanfaat. Itu permasalahannya. Kalau di aspek-aspek yang lain, misalkan permodalan dan sebagainya, itu kan usaha itu kan bisa menyesuaikan. Iya, betul. Kita mau kayak apa, mau sebesar kayak apa, dan kita punya kemampuan kayak apa, itu sesuai dengan yang ada gitu loh. Kadang itu juga jadi kepikirannya anak muda nggak sih? Iya. Kayak pertanian itu cuma bercocok tanam, terus nanti kedepannya gimana itu juga menjadi pertimbangan sendiri ya. Betul banget, karena memang sampai saat ini walaupun kita tahu banyak peluang-peluang tadi ya Pak, Iya. memang sekarang ini anak muda ini terlalu berpikir bahwa ya kalau kita ke dunia pertanian ya kita harus menanam, memanen. Kalau tidak menanam kita nggak akan panen. Harus batas sampai situ. Mungkin tantangan yang tadi diterima itu bagaimana Mas dalam mengatasi? Karena ini juga permasalahan anak muda saat ini. Iya, ya, yang menjadi problem sekarang kan seperti itu. Jadi pemahaman terus pengetahuan itu yang perlu diperbanyak. Ya mungkin dari bangku kuliah, dari sisi kurikulum perkuliahan itu bisa juga berpengaruh di situ. Kemudian ya memang susah ya. Kalau baru kuliah suruh terus bikin usaha, Iya. Iya. itu susah. Kemudian juga setelah baru lulus kuliah harus ngelamar kerjaan yang sesuai yang kita Inginkan. itu juga susah. Itu Iya. juga susah. Jadi itu yang perlu digarisbawahi bahwasanya lulus kuliah itu belum tentu langsung diterima kerja, belum tentu bisa berusaha berhasil dan sebagainya. Dan itu harus ditanamkan, harus dipikirkan bahwasanya sebelum saya lulus ini sudah tahu posisi kita. Iya, betul. Posisi kita setelah lulus itu mau kemana gitu loh. Oke, sebelumnya MK, di sini aku salvok nih sama yang ada di depan kita ini ada beberapa produk-produk tanaman. Ini mungkin pupuk ya kalau nggak salah. Ya ini kayaknya produk dari Nah, Mas Trian ini nah mungkin bisa tanya langsung ke Mas Ini Trianto ada- dijelaskan mungkin salah satu dari produknya apa itu yang kamu pegang? Ini Itu ada- tertarik dengan ini, aku bahas Kak. Jimate. Ini namanya Jimate. Jimate ini. Ini mungkin bisa dijelaskan. Apakah jadi jimat Apa untuk jadi tanaman jimat? atau gimana itu namanya jimate? Ya itu gini. Jadi ya memang kita mencari yang unik, yang biasa diingat petani dan sebagainya. Karena kita ini kan saya kan kalau digolong oleh kategori pengusaha itu kan masih kecil dan sebagainya. Nah, kita ini kecil, bagaimana kecil yang bisa menarik? Ini aja kecil, tadi udah ya. langsung bikin salvok Langsung, ya. Ya, kecil yang Jimate. kecil yang bisa diterima, meskipun belum tahu isinya apa, tapi dari sisi penamaan dan sebagainya itu orang tertarik dulu. Petani, Jadi langsung. ya Betul. petani kan Ingat gitu ya, Iya. jimate Ya. ini buat Untuk apa ya ini kira-kira gitu. Jadi buat apa itu Mas langsung- MK? ini penyubur anti Iya. stres dan sumber imunitas. Jimat. Jimat itu salah satu produksi kita, salah satu produk yang kita hasilkan. Itu mungkin yang sekarang lagi tren ya. Kalau dulu kan beberapa nutrisi tanaman itu kan didominasi oleh unsur-unsur ada misalnya. betul. Mas ingat nggak apa pupuk-pupuknya kandungannya tahu nggak? Waduh. Ini yang Langsung kita diuji sama dari ilmu tanah ini. iya. Kan orang pertanian, jadi Wah. Ya. jadi semua berkembang. Jadi keilmuan berkembang. Nutrisi manusia juga berkembang. Iya. Ya kan dulu nggak ada suplemen, sekarang banyak suplemen macam-macam. Sama juga untuk buat tanaman juga berkembang. Dulu kita kenal hanya pupuk urea, Iya. hanya NPK. Nah, Ya, itu kita tahu. juga taunya itu ya Iya, mungkin. taunya itu. Nah, maka sekarang ini berkembang, dunia juga berkembang seperti itu. Nah, justru ada peluang-peluang itu bagaimana kita nih kecil bisa berkembang. Kecil bukan berarti tidak bisa besar. Iya. Kecil itu bisa besar.
gitu loh. Dan tidak mesti kecil itu tidak dipandang. Justru kita ada beberapa produk ya yang perusahaan besar yang tidak membuat, kita justru malah membuat. Peluang kita di situ. Perusahaan besar yang tidak membuat, tidak mengembangkan, itu peluang kita untuk kita bisa kembangkan dari situ. Dan beberapa bukti ada beberapa produk yang bisa diterima di pasar. Dengan diterima di pasar itu perusahaan besar malah jadi ikut mengembangkan di situ. Nah, itu jadi adalah satu membuat ya, Pak. Iya, itu salah satu mental yang harus kita tanamkan di. Ya betul. Jadi memang persaingan pasar juga harus kita betul. siap. Iya. Terus juga kita harus ini lihat ide-ide. peluangnya ya. Peluang. Dari Ya kalau kita merasa kecil nggak ada terobosan ya selamanya akan kecil. Oh ya, tadi katanya dari ilmu tanah. Tapi iya. ternyata ini juga punya usaha pupuk ya, Mas, gitu. Iya. Pupuk mungkin ini juga cuman mungkin pupuk semua berarti ya, Mas? Ya kita konsentrasi emang di nutrisi tanaman di pupuk itu konsentrasi kita. Karena tadi kita katakan di awal sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Jadi masih terbatas di nutrisi tanaman, belum di segmentasi yang lain, mungkin di insek atau dan sebagainya. Kita fokus di situ. Nah, kenapa saya ilmu tanah kok jadi pengusaha pupuk. Mungkin kalau dari pupuknya karena tahu ya dari kandungan-kandungan apa yang diperlukan itu di ilmu tanah dipelajari. Tapi kalau justru dari usahanya problem pertanian itu lebih banyak di tanahnya. Iya. Betul, karena tanaman gini, itu juga tumbuhnya dari tanah. Iya. Enggak juga loh. Dari tanah. Kan enggak juga. Oh iya, ada ada hidroponik. Hidroponik bisa. Betul. Di tanah bisa, yang di apalagi yang di media pasir dan sebagainya. Dan tidak harus di tanah. Nah, kita tahu kan pertanian ini sudah berjalan sekian tahun, 10 tahun atau mungkin berabad-abad ya di tanah itu dan sebagainya. Nah, tentunya tanah sendiri akan mengalami perubahan dan sebagainya. Ada permasalahan di situ. Nah, dari situ kita bisa ambil peluangnya karena kita tahu ilmunya, apa solusinya. Nah, kita coba untuk berusaha di situ. Ya kita awalnya ya studi kecil-kecilan lah, penelitian kecil-kecilan dan sebagainya. Jadi memang dalam latar belakang sendiri dalam kuliah ilmu tanah ini menjadi bekal mungkin ya. Oh, sangat-sangat membantu sekali. Jadi sangat-sangat apalagi di ilmu-ilmu dasar yang dulu saat kuliah tuh ini untuk apa. Justru saat kita bekerja lulus ini kita tahu manfaatnya gitu loh. Karena kan kebetulan saya ini kan berkarir di bidang pertanian ya, bukan di bidang lain. Artinya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kuliah itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Sangat sekali bermanfaat. Seperti dirimu ya, di PKP ya. Iya, kalau kita ilmu tanah mungkin di praktikum ini ada DDIT, kemudian ada agroklimatologi, itu kita sangat-sangat berperan banget nantinya. Kalau kita masih bekerja di lingkup pertanian ya, kecuali kalau udah di luar pertanian ya nggak tahu itu nanti manfaatnya untuk apa. Tapi kalau dari Mas MG sendiri, apakah ada pandangan untuk nanti berusaha juga? Mungkin kalau bisa dari, tanya langsung juga tips-tipsnya. Kalau dari saya sendiri ya Pak ya, mungkin kalau di dunia pertanian memang ada pandangan ketertarikan karena memang orang tua sendiri latar belakang dari petani. Terus motivasi sendiri kita mau masuk ke PKP juga karena memang keinginan untuk terlibat di dunia pertanian. Karena kebetulan orang tua petani kopi, Mas. Jadi di Lampung, saya asal Lampung, alhamdulillah orang tua petani kopi ya. Ya kita biasa kalau liburan, mungkin kalau kuliah kegiatan sama teman-teman jarang pulang. Kalau sekali pulang ya kita ke lahan sama orang tua. Ya nanti kalau pulang ke Lampung bisa bawa produk saya. Wah. Tapi kemungkinan juga sana sudah banyak yang pakai dari produk kita di Lampung, udah kita ada perwakilan di sana juga. Jadi sudah kemungkinan mungkin sudah pakai juga bapaknya. Ya, mungkin bisa dicek besok waktu pulang kampung, dicek apakah pakai pupuknya dari Mas Trianto gitu. Iya betul banget. Nanti tiap rumah punya produk ini, produk dari Mas Trianto kan. Nah, gitu. Kenal. Jadi sebenarnya ini bersyukur loh kamu tuh kuliah di pertanian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kan sekarang dilihat kan sekarang banyak orang rame-rame untuk terjun ke pertanian tuh. Iya, betul banyak apa ya istilahnya bisnis yang kelasnya mungkin yang sudah internasional ya. Mereka kembali ke dunia pertanian, ada peternakan dan sebagainya. Ya karena pertanian itu adalah sektor yang real yang tidak bisa dibuat secara apa ya istilahnya ya, dimanipulasi atau dibuat-buat nggak bisa. Iya, memang harus kalau mau padi harus nanam. Iya, betul. Kalau mau melon ya harus nanam.
Karena gitu loh. setiap orang memang butuh makan. Butuh kan? makan. Makanya Nggak juga akan dari mungkin tergantikan lah pertanian. pertanian. Nah, makanya kalian tuh harus bersyukur gitu loh. Kalau kita belum bersyukur karena kita belum tahu peluangnya di Iya, situ. Iya. betul. Gitu loh. Jadi orang yang nggak tahu kan tidak merasa beruntung. Iya. Kadang Gitu lah. taunya juga pertanian itu cuma bertani di lahan kotor-kotoran gitu. Iya. Padahal lebih dari itu ya pertanian Ya. itu. Dan kita ini kan subur ya, tapi kan di beberapa tanaman kita kan kalah kayak di orang-orang asing kayak di Jepang. Iya, Terus betul. di itu kan sistemnya kan luar biasa bagusnya. Kita tidak perlu kayak begitu, itu sudah bagus gitu loh. Nah, karena kita tidak merasa ini sesuatu yang besar, maka ya dibiarkan begitu saja gitu loh. Malah sekarang banyak lahan-lahan yang dialihfungsikan juga ya Mas. Di dunia pertanian mungkin ini menjadi problem juga di dalam Jadi dunia PR pertanian, kita jadi juga PR kita nanti. juga, anak muda mungkin. Kalau dialihfungsikan itu memang kan sesuai keperuntukan. Jadi memang misalnya tanah sekitar kota Iya. jadi tanah Iya, betul. pemukiman ya memang diperlukan seperti itu. Makanya butuh terobosan-terobosan kalau tanah subur ini sudah semakin sempit, menipis. dikit, Kita ya. punya alternatif yang lain. Misalnya dengan pembukaan lahan dan sebagainya atau dengan sistem pertanian yang produksinya bisa berlipat. Nah, itu yang terobosan di situ. Ingat apakah ini di kuliah itu ada pertanian itu? Ya berbagai macam mungkin hal-hal yang karena kami sendiri di PKP kan semua sudah mendapatkan ibarat katanya sebagai dasar untuk kita ini. Cuman memang secara spesifik yang detailnya kita belum mencapai ke sana. Ibarat kata yang ada di agrotek, Iya, jadi gini. Jadi kalian itu sebenarnya punya potensi yang besar, tapi eksekusinya yang masih Nah, nol. Iya, ini itu betul. kita Itu sebenarnya. masih perlu belajar banyak ya. Masih ada malas-malasnya juga. Nah, itu untuk mengatasi mungkin bukan cuma kita juga tapi di teman-teman sana Iya. ada juga yang mengalami sama seperti kita, motivasi untuk Iya. membangkitkan semangat anak-anak pertanian. Nah, itu memang problem. Ya, emang problem dan banyak pengusaha pertanian yang bukan orang anak-anak pertanian. Iya. loh. Iya, betul, Banyak. Pak. Betul. Saya punya teman juga pertanian juga, usaha di bidang pertanian, tapi dia malah orang sastra. sastra Jadi- pertanian. Jadi Pertanian. artinya bidang pertanian ini banyak yang minat, Iya. banyak yang terus di situ, tapi banyak orang-orang pertanian yang kurang juga Kurang bergerak di juga. situ. Ya. Nah mungkin dari situ kira-kira bagaimana sih Mas untuk kita ini memulai mungkin ketertarikan, mungkin ada ya hal-hal yang menarik yang mungkin tidak kita ketahui sebagai anak muda. Langkah awalnya Langkah kita. awal dalam dunia bisnis, karena anak muda ini biasanya tertariknya di bisnis-bisnis seperti ini Mas. Kalau suruh nanam-nanam kayaknya agak sulit ini. Anak muda sekarang itu meliriknya ke bisnis kuliner biasanya. Iya, Situ, kebanyakan. Makan, ya, jualan. makan, itu situ. Ya enggak apa-apa, itu bagus juga. Bagus juga. Artinya kan ya memang ada niat untuk berusaha. Ya, tapi tadi makanya dari awal sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita di mana? Di situ. Kalau kebetulan kamu di pertanian ya mencobalah untuk melirik ke usaha pertanian. Nah, untuk bisa ke sana ya tidak harus berusaha sekarang, artinya kita bisa belajar dari sini, dari kampus ini kita bisa belajar apa peluang dari situ, bisa kita dengan cara ya kita bisa bikin jaringan dan sebagainya, tahu mungkin dengan kakak kelas yang kakak angkatan yang sudah berusaha di pertanian, ya itu bisa bersitu, mungkin bisa dari magang kan ada. Iya, ada magang. Dari magang situ juga bagus gitu loh untuk membuka wawasan kita di pertanian. Iya. Kalau dari Mas Trianto sendiri dari awal apakah udah ada ketertarikan untuk berusaha di usaha pertanian Ya, gitu? Atau mungkin di semester berapa udah ada? saya sudah memang di Dari awal. ya mahasiswa sudah sedikit banyak Tertarik. iya masarkan apa produk apa dan sebagainya. Memang udah Iya. mencoba-coba waktu Iya, terus di saat bekerja saya juga punya prinsip. Saat bekerja saya tidak pengen berkarir di sini dan sebagainya. Karena bisa melihat karir di dunia pekerjaan kayak apa, kemudian di dunia usaha kayak apa. Kita bisa bandingkan. Setelah bekerja itu bisa bandingkan. Maka di situ saya sudah berprinsip tidak akan lama-lama untuk bekerja. Gitu loh. Bekerja adalah untuk mencari ilmu tadi, mencari pengalaman, peluang, kemudian mencari permodalan. Nah, disitulah kita kan
dari keluarga yang tidak boleh beruntung, misalnya bukan anak pengusaha, anak komer dan sebagainya, yang permodalan bisa mudah didapatkan. Kita ini kan juga anak dari petani dengan akses permodalan yang sangat terbatas. Maka bekerja itu adalah untuk mencari bekal tadi, bekal ilmu, pengalaman dan bekal modal. Meskipun orang bilang orang usaha nggak perlu modal, itu adalah kata-kata yang Perlu ya. Ya perlu. sangat-sangat menghibur itu. Usaha tanpa modal itu adalah kata-kata yang sangat menghibur. Untuk makanya tadi itu. Untuk waktunya mungkin Mas selama bekerja awal itu berapa tahun terus memulai? Saya di perusahaan pertama itu kita usaha juga ya, artinya tidak langsung mulus berjalan enggak. Iya. Saya di karya pertama sekarang 4 tahun. Ya, di 4 tahun sudah saya cukup. Nah, makanya untuk keluar dari situ. Kita terus menitis usaha di luar bidang pertanian sebenarnya malah. Artinya karena gagal dan sebagainya. Padahal kan pengalaman saya kan di pertanian, tapi mencoba untuk di luar pertanian. Gagal artinya kita masuk bekerja lagi. Balik lagi kerja lagi. Berarti di industri pertanian juga. Nah, dari situlah saya mulai untuk lebih concern ke bidang pertanian yang harus kita tangani. Dari tahun berapa Mas mulai menggeluti dunia usaha perpupukan? pertanian. Perpupukan. Ya sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. Iya, sekitar 6 tahun. 6 tahun berarti kalau awal mulai perintisan ini rintis di kita dari kecil ya, dari kecil dan sebagainya, terus kita skala rumahan lah. Kita buat skala rumah terus berkembang kan jadi skala industri seperti itu. Ya harus ada harus mengenali diri kita. Kita harus kenali diri kita sendiri. Saya itu posisinya seperti apa sih gitu. Nah, harus tahu potensi kita. Kita ini punya potensi untuk menjadi seorang pengusaha atau seorang yang berkarir. Berkarir artinya bekerja. Iya, betul. Kita mengenali diri kita. Kalau saya kan sudah sedikit banyak tahu tentang diri kita. Ini karir ini seperti ini. Dan juga ada plus minusnya. Orang berkarir itu kan, taruhlah kita menjadi sebuah top manager atau sebuah menjadi pimpinan, itu kan juga nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa bisa diwariskan. Iya betul. Itu yang jadi pemikiran saya. Tapi sekecil apapun usaha kita, kalau ini berjalan baik, ini kita bisa wariskan. Dan berarti gini, kita meninggalkan sesuatu yang bisa dibesarkan terus menerus. Nah, kamu bisa lihat industri-industri yang ada sekarang di dunia ini, bahkan industri besar atau kecil, mereka dirintis dari usaha kecil, dari rumah tangga, dari gerai, dari garasi dan sebagainya, kan jadi perusahaan besar. Pendirinya di mana-mana. Iya, pendirinya meninggal. Akhirnya ini kan tetap masih berlanjut. Tapi produknya terus di mana-mana. Diinginkan selalu ada. Seperti itu. Maka plus minusnya ada. Orang yang berkarir juga bisa sukses, orang yang berusaha juga bisa sukses. Nah, tinggal diri kita tuh di mana, posisi kita di mana. Dan ini kita masih proses dalam pencarian itu ya, Mas. Mencari jalan. Itu bagus sekali kalau kamu sadar masih proses pencarian. Iya. Yang parah itu tidak sadar dan tidak mencari. Sadar gak Em? Sadar. Dan tidak mencari. Tidak mencari, udah tidak sadar, tidak mencari. Orang kuliah, praktikum, kuliah dan sebagainya. Dia punya cita nanti lulus mau jadi ASN aja lah. Nah, ada seperti itu, dan teman-teman kan ada seperti itu. Iya. Iya, banyak. Iya. ada beberapa yang magang di tempat kita. Ya sempat kita ngobrol, kamu mau apanya di apa? Dan nanti jadi Pak, PNS Pak. Ya itu cita-cita ya, keinginanmu ya. Kalau nggak jadi PNS mau apa? Bingung, dibalikin pertanyaan itu sudah bingung gitu loh. Maka dibekali yang banyak di saat kuliah itu. Gitu loh. Jangan kita mentang-mentang punya cita-cita jadi ASN terus tidak mau membekali diri. Iya, betul. Itu loh. Jadi jangan jadikan kita hambatan untuk terus kan peluang mencari tahu ya. Peluang untuk di situ kan juga nggak besar. ASN itu banyak persaingan. Karena kadang yang kita inginkan belum tentu yang terjadi sesuai juga. Harapan juga. Pinter Pinter. Ya itu makanya coba dimulai dari diri kalian untuk belajar. Mungkin ini juga menjadi tantangan bagi saya dan juga Aska mungkin dalam kedepannya ini sedikit termotivasi juga tadi mulai dari awalnya kita bekerja dulu, mencari pengalaman dulu, baru kita ternyata ada peluang, maka kita harus
setidaknya kita harus ambil peluang itu untuk mengawali Memulai mungkin sendiri mulai dari diri sendiri. gitu. Dan gini, dan tidak semua harus menjadi pengusaha. Iya. Tidak. Artinya bisa Iya. berkarir juga bisa. Kalau memang dia bakatnya berkarir. Oh Tapi ya, orang tiap yang orang tuh beda-beda Beda-beda, gitu beda. ya. tapi orang yang berkarir kok coba untuk berusaha, banyak juga yang gagal. Ya. Nah, tapi insya Allah kalau di mana sebenarnya gini, diri kita ini adalah seperti apa yang kita pikirkan sebenarnya. Apa yang Dirimu memikirkan apa, Ev? iya ke depan sebenarnya gini, ke depan itu sebenarnya apa yang sering kita pikirkan. Iya. Seperti orang gini, Iya. logaritma di misalnya terus di YouTube ya. Kamu coba ngeklik apa di situ? Oh ya. Oh iya Pasti betul itu nanti betul. akan Nanti muncul seterusnya terus. akan- Apalagi kalau kalian tiap hari lihatnya itu terus. Misalnya kalian lihat podcast tentang politik, maka ke depan Nanti ya keluarnya HP-mu akan politik terus terus, iya. seperti itu. Nah, menurut saya nih ya, mungkin juga bisa tidak dibenarkan, bisa dibantah. Jadi apa yang akan terjadi di depan itu apa yang kita pikirkan sekarang gitu loh. Berarti kalau gitu dari dulu Mas Trianto memikirkannya tentang di usaha pertanian kah? Iya, Oh. saya itu. Iya. Berarti Sampai memang sekarang konsisten ya. Terbukti Dan sudah ada akhirnya- buktinya. Berarti memang kita harus memikirkan yaitu tadi mencari sesuatu Iya. untuk kita Dan itu Sama. harus Itu disadari tujuannya. teman-teman semua. Harus disadari. Ya, kecuali kalian sudah punya orang tua sudah punya bisnis yang besar, konglomerat itu Ya, itu tidak butuh tinggal ya. belajar aja Nah, langsung melanjutkan. Tapi kalau meskipun kalian sudah punya usaha besar dan sebagainya, kalian tetap punya beban untuk mengembangkan dari usaha itu. Iya. Iya. betul. Dan ingat ini gini, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Oh iya. Iya, betul. Tiap hari harus Tiap ada peningkatan. peningkatan. Artinya Sedikit itu, demi sedikit. Nah, itu tidak hanya dalam ukuran hari, artinya begini. Itu bisa menjadi ukuran tahun. Misalnya gini, kalau saya usaha tahun kemarin kita punya omset 1000 ton misalnya. Kalau tahun ini 1000 ton, berarti kita rugi. Artinya kan posisi sekarang itu kayak posisi kemarin. Iya. Itu rugi gitu loh. Nah, ini yang kurang menjadi perhatian kita gitu loh. Ya makanya jadi harus banyak belajar. harus sedikit Mencari demi sedikit tahu itu terus, tuh iya. selalu meningkat gitu ya, selalu lebih baik. Dan kamu tahu toh banyak perusahaan yang keuntungannya sama tahun kemarin dikatakan perusahaan itu perusahaan yang mati. Padahal ini perusahaan masih hidup, masih hidup, masih menguntungkan. Iya, iya, Orang iya. menyebut ini adalah perusahaan yang akan mati gitu loh. Karena tidak berkembang gitu. Tidak loh. bertambah. Tidak ada Iya. peningkatannya. Ada sekarang kayak salah satu contoh perusahaan yang gudang bisa menyebut yang lain merek ini ya. Boleh nggak ini? Boleh tidak ini? Ada sebuah perusahaan Iya. rokok lah, perusahaan besar. Iya. Oh ya, Karena omsetnya menurun dan sebagainya, ini sudah dikategorikan merugi. dia rugi padahal masih untung. Nah makanya prinsipnya itu bagaimana hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Oh, Tahun iya, ini adalah dari tahun kemarin. Usia kalian berapa? Saya masih, 20. masih Berapa? kecil sih 20 tahun. Usia 20 ini harus lebih baik daripada usia yang 11 tahun. Iya. Harus Ah, betul. Seperti itu. Baik apanya? Mungkin baik akhlaknya, baik pengetahuannya, baik wawasannya dan sebagainya. Makanya harus berkembang. Makanya tadi saya bilang yang kecil itu bisa besar. Jangan yang kecil merasa kecil terus gitu loh. Berarti memang semua ada kesempatannya untuk kita terus belajar sehingga kita Iya. dapat mengembangkan terus Iya. lebih baik menjadi lebih baik terus dan seterusnya. Nah dari situ Mas dan ini menjadi pertanyaan juga selama menghadapi hal-hal yang mungkin selama ini berbisnis ataupun dalam dunia pekerjaan saat ini, ada nggak sih Mas tantangan-tantangan yang itu menjadi permasalahan besar ataupun pernah merugi seperti tadi yang katakan pernah kita harus lebih baik setiap tahunnya, apakah pernah merugi atau bagaimana cara menyelesaikan untuk masalah-masalah tersebut? Iya, kalau permasalahan orang usaha itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang bilang seperti ini, kalau nggak ingin punya masalah ya jangan berusaha. Iya, Betul. iya. Setiap orang juga punya Punya masalah nggak masing-masing ngapa-ngapain gitu ya. aja masalah kayaknya. Di perjalanan usaha saya itu memang banyak permasalahan gitu loh, dari aspek dari kerugian dan sebagainya itu banyak gitu loh. Jadi kalau kita ceritakan di sini mungkin tidak akan habis satu season, waktunya nggak cukup. Nanti kita lanjut di kalau saya episode ceritakan. berikutnya ya. Berarti mungkin biar- nanti. Tapi Biar penasaran pemirsa. tapi harusnya begini.
Tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Iya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai. diselesaikan, yang tidak bisa diselesaikan. Permasalahan berarti pasti selesai. Pasti selesai. Dan satu prinsip lagi, ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Iya. Itu yang harus kita besarkan hati kita dengan hal-hal seperti itu. Kalau tidak ya kita bisa stres sendiri. Dan Menghadapi permasalahan. dan kita bisa membuktikan dan karena beberapa waktu yang kita berjalan ternyata benar gitu loh. Masalah pasti selesai. Kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kan kita alami terus ini sebenarnya. Tidak hanya saya, mungkin dirimu juga pernah. Pasti orang pasti ya alami. Nah, ini tadi juga kita udah bincang-bincang banyak ya terkait ada pertanian, bisnis, kemudian tadi ada sedikit nasihat-nasihat juga buat kita dan juga teman-teman semuanya. Nah, ini terkhusus untuk bisa menghadap ke kamera yang sebelah sini. Nah, biar lebih terfokus dari Mas Triantonya sendiri. Nah, ini bisa diberikan mungkin ada kata-kata mutiara atau motivasi untuk teman-teman. Mutiara tidak untuk kata-kata. Waduh. Apa ya berarti sebutannya? Pesan atau Quotes. quotes Ya, nasihat untuk kita. Nasihat. ya untuk apa? Jauh sekali dari nasihat. Yang penting ya kita ini untuk siapa ini? Untuk pemirsa atau untuk kamu? pemirsa, Untuk siapa aja? untuk kita dan untuk pemirsa Iya. sekalian. Ya, beginilah kita hidup, bagaimana kita bisa ya seperti hidup. Orang Jawa bilang urip ki urup. Urip itu urup lah. Seperti orang Jawa seperti itulah. Kita bisa menjabarkan itu, masing-masing orang mungkin bisa mengupas dari kata-kata itu dengan perbedaan sudut pandang dan sebagainya. Tapi yang jelas uripnya ya urup gitu loh. Yang jelas itu. Kalau Itu tadi mungkin jadi kata-katanya urip itu urup. Ya, Tadi iya. juga aku sempat notice itu yang bersama kesulitan pasti ada kemudahan, Iya, pasti itu yang mudah. inna ma'al usri yusra. Waduh, Ya. ini kajian Ramadan. Ajaran Ramadan. Tapi gini, ya sering kita dengar, tapi orang tidak Percaya kan. bukan menjadi suatu kekuatan. Padahal itu adalah suatu kekuatan yang besar sebenarnya. Iya. Tapi karena orang dianggap akan jadi angan lalu aja. Apa itu? Padahal itu punya Perlu kekuatan yang diyakini ya. besar, iya punya kekuatan yang besar. Jadi memang kita harus yakin untuk terus bahwasanya setiap dari kesulitan-kesulitan yang ada mungkin yang kita hadapi saat ini itu menjadi hal baik yang mungkin akan nanti kita dapatkan di kemudian hari atau di kedepannya ya Mas ya. Jadi memang kami merasakan bahwasanya di sini karena kan kami anak muda pasti sering kerjanya mengeluh mungkin ya Mengeluh, betul. Nah, itu Salah memang- dikit mengeluh, ya. Itulah manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Itu berarti manusia. Tanda manusia. asli berarti ini. Manusia tenan, berarti manusia tenan. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan berkeluh Berkeluh kesah. kesah. Wes manusia memang wes berarti seperti itu. Lah cuma bagaimana kita bisa bersikap gitu Iya, aja. betul. Jangan merasa salah jangan mengeluh. Berarti aku juga manusia. Lah itu. Enggak apa-apa Gak mengeluh. apa-apa. Berarti wajar ya kita ini. Wajar sekali. Oke, di sini tadi kita sudah berbicara banyak banget, bahkan di akhir juga ada kayak ada kajian Ramadan Iya. ya. Karena di nuansa Ramadan hari Ada nasihat-nasihat juga buat kita anak muda dan juga mungkin buat teman-teman yang ada di sana pemirsa yang menonton podcast kali ini. Dan mungkin kita cukupkan untuk kegiatan hari ini. kegiatan kajian hari ini. Mungkin Oke. untuk Mas Mbak. Tapi untuk menutup kita ada jargon. Wah, Ada jargon jargonnya dari gimana itu? podcast Inspirasi Ikatani. Nanti kita bareng-bareng ya Mas Trianto Oke. jargonnya. Nanti ada jargon mungkin seperti Nah. judul Inspirasi Ikatani. Ikatani. Nanti kita jawab dengan Memulai dengan nyali, berproses dengan hati, bertumbuh menjadi bukti. Inspirasi Ikatani, memulai dengan nyali, berproses dengan hati, bertumbuh menjadi bukti. Mas-mas sekalian, sekian untuk episode podcast Inspirasi Ikatani pada hari ini bersama Mas Trian, Aska, dan Saya juga MK. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.